lama sampai 8 jam pengukusan gitu ya. Kemudian saya pelajari, terus saya melihat juga beliau itu sangat bersemangat sekali ketika memasarkan produk pepes. Nah, jadi lambat laun saya tertarik untuk mendalaminya. Saya berusaha bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kayak yang produksi di sini juga ini ibu-ibu dari Cisalada ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, UMKM kami di sini itu Kuali 8 Food. Alhamdulillah UMKM kami ini bergerak di bidang produksi pepes ikan ya. Jadi banyak jenis-jenis pepes ikan yang dihasilkan, yaitu seperti pepes ikan mas, duri lunak, kemudian ada pepes nila, pepes ikan bandeng, kemudian ada juga pepes peda ya. Kemudian kami variasikan juga ada di pepes ayam kampung, kemudian pepes ayam biasa. Dan itu juga karena ada permintaan dari konsumen juga, misalnya Bu, tolong buatkan pepes peda misalnya. Nah, itu kita akan buatkan, jadi sesuai dengan request customer. Sebenarnya itu setelah menikah dengan suami saya, nah saya mengetahui bahwa bapak mertua saya dan ibu mertua itu mereka itu produksi pepes ikan, ya pepes ikan mas. Nah, saya itu sangat tertarik gitu sampai bapak mertua itu mengerjakan pepes ikan ini, padahal produksinya itu boleh dikatakan lama gitu kan, memakan waktu yang sangat lama sampai 8 jam pengukusan gitu ya. Kemudian saya pelajari, terus saya melihat juga beliau itu sangat beliau almarhum ya, udah meninggal, itu sangat bersemangat sekali ketika untuk memasarkan produk pepes. Nah, jadi lambat laun saya tertarik untuk mendalaminya. Untuk visi dan misi saya di sini, karena saya juga melihat ibu-ibu yang ada di Cisalada ini rata-rata tuh ibu rumah tangga ya. Jadi penghasilannya itu boleh dikatakan sangat tergantung dari suami ya. Saya berusaha bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan, walaupun itu nggak terlalu sering lah, masih agak sedikit gitu ya. Penghasilan yang bisa dihasilkan dari UMKM ini, di produksi pepes. Ini kayak yang produksi di sini juga ini ibu-ibu dari Cisalada ini ya. Ini ada Ibu Surah. Nah, kebetulan beliau ini adalah adik ipar ya boleh dikatakan ya. Kemudian ini masih saudara juga, dan semua ini masih saudara. Kalau untuk harga produk bervariasi ya Mbak ya. Jadi ada untuk pepes ikan koi 8, ikan mas itu kita harganya 38.000. Oh, kebetulan di sini nggak ada ya. Ada. Nah, untuk ini pepes ikan bandeng. Nah, pepes ikan bandeng ini kita durinya udah dicabut ya, udah cabut duri. Ini 27.000. Ya, ini sekitar kurang lebih beratnya 200 gram. Kemudian ini ada pepes ayam kampung ya, karena ada request dari customer pengen tolong dibuatkan ayam kampung. Ini harganya 40.000, kurang lebih 250 gram. Saya melihatnya sih sudah mengikuti harga pasar. Jadi sesuai dengan yang ada di pasaran. Jadi saya melihatnya dari toko online juga ya. Saya lihat juga harga pasaran itu berapa gitu kan. Untuk promosi itu saya masuk di banyak komunitas ya, seperti misalnya koperasi, yaitu melalui koperasi
kemudian melalui event bazar-bazar, ya ada bazar, ada juga bazar online dan ada juga bazar offline. Nah kemudian secara online, toko online tuh di Tokopedia, dan juga ada toko online Lumosoft namanya. Dua-duanya Mbak ya. Jadi kalau misalnya kegiatan bazar yang offline ya kita mengadakan bazar gitu ya. Seperti misalnya insya Allah besok nih hari Sabtu kita ada bazar offline juga di Cisalada ini. Jadi kita ikut memajang beberapa produk. Nah kalau untuk toko offline online ya seperti tadi jadi melalui Tokopedia atau Lumosoft tadi. Komunitas ada, itu saya ada di grup koperasi, kemudian di Bogor di sini juga saya ikut grup BUMN Bank Mandiri. Nah itu juga ada juga di antara anggota-anggota yang masuk di BUMN Mandiri itu yang di Bogor. Nah, mereka itu juga menawarkan kerjasama untuk bisa memasarkan produk saya di restoran mereka kebetulan. Cuma ini masih dalam tahap penjajakan. Ya mudah-mudahan bisa untuk selanjutnya. Untuk strategi ya toko offline ya kita harus sering posting ya. Jadi ya jangan bosan-bosan untuk memberitahukan kepada pelanggan bahwa ini loh produk kita sudah ready. Ini ada varian baru atau jenis baru. Jadi diinfokan ke pelanggan-pelanggan. Untuk pengembangannya ya sebetulnya sih kalau untuk agar lebih maju itu dia tidak tergantung pada toko online ya. Jadi memang harus membuka toko offline-nya, jadi harus ada tempatnya kalau misalnya mau lebih maju. Jadi pelanggan itu ya benar-benar datang langsung dan mencicipi langsung produk kita. Tips dan triknya yaitu kita menjaga mutu, menjaga kualitas barang kita. Jadi walaupun misalnya harga cabai atau harga bahan baku dari bumbu gitu mahal, kita tetap menggunakan sesuai dengan standar yang sudah kita terapkan di POI 8. Kami dari pemerintahan Desa Ciampeudik mengaturkan banyak terima kasih atas kerjasama ini karena sangat luar biasa. Program yang sangat bagus ini kami sambut dengan baik untuk peningkatan UMKM yang ada di wilayah atau di pemerintahan Desa Ciampeudik. Semoga UMKM di Desa Ciampeudik setiap tahun semakin meningkat, semakin banyak yang meniru. Ini yang paling penting. Karena bagi desa, UMKM yang maju adalah desa juga ikut maju. Saran kami kepada para UMKM yang ada di Desa Ciampeudik, jangan pernah menyerah untuk terus berusaha semaksimal mungkin. Semoga ke depan kerjasama ini terus terjalin dengan baik, dapat meningkatkan terus UMKM yang ada di pemerintahan Desa Ciampeudik. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Tak lupa semoga kerjasama yang terjalin ini bermanfaat untuk masyarakat Desa Ciampeudik umumnya, khususnya para pegiat usaha UMKM yang ada di Desa Ciampeudik. Demikian, terima kasih. Wassalam.